Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, sidang perdana pemeriksaan saksi untuk ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo digelar hari ini. Sidang menghadirkan 2 orang saksi dari wajib pajak. Sidang pemeriksaan saksi untuk Rafael Alun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pukul 10 pagi. Saksi para wajib pajak yang dihadirkan telah ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2 saksi tersebut adalah Bahri Marzuki, wajib pajak dari PT Airfast Indonesia, dan Ari Fadilah dari PT Arta Mega Ekadana. Para saksi diklarifikasi terkait hubungan kerja dengan Rafael Aluntri Sambodo dan dugaan keterlibatan istri Rafael dalam kasus tersebut. Sebelumnya jaksa menjadwalkan 4 orang saksi hadir dalam sidang hari ini, namun 2 orang berhalangan, yakni Agustinus Lomboan dari PT Apexindo Pratama Duta dan Seno dari PT Birotika Semesta. Sementara itu, pada pekan lalu, Majelis Hakim telah menolak eksepsi Rafael Aluntri Sambodo. Nota pembelaan tersebut dinilai tidak berlandaskan hukum. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Lis Pratiwi langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Lis, apa saja isi keterangan saksi dari jalannya persidangan hari ini? Ya Eva, sidang pemeriksaan saksi untuk mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo masih berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. 2 orang saksi masih menjalani pemeriksaan di dalam ruang sidang. Dari sejumlah keterangan, keduanya dicecar atau dimintai klarifikasi terkait dengan hubungan kerja bersama dengan Rafael Aluntri Sambodo dan juga dugaan keterlibatan istri Rafael dalam kasus gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang tersebut. Dari salah satu saksi yakni Ari Fadilah, wajib pajak dari PT Arta Mega Ekadana atau ARME, menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya juga menjabat sebagai PNS di Kementerian Keuangan namun sudah mengundurkan diri. Usai mengundurkan diri, dirinya bergabung dengan ARME. Pada saat bergabung dengan perusahaan tersebut, ia baru mengetahui bahwa Rafael Aluntri Sambodo yang masih aktif sebagai pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Rafael juga mencantumkan nama istrinya sebagai komisaris dalam perusahaan yang sama. Ia mengatakan bahwa dirinya dalam perusahaan tersebut juga bertugas untuk mencari klien dan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang didirikan oleh Rafael dan juga istrinya untuk menarik keuntungan dari pemeriksaan pajak para wajib pajak. Tidak hanya dari PT ARME, namun sebelumnya Rafael ini juga sempat mendirikan sejumlah perusahaan, diantaranya pada tahun 2008, yakni PT Cubes Consulting, di mana ia menempatkan istri dan juga adiknya sebagai komisaris dan juga pemegang saham. Kemudian pada tahun 2012, PT Bukit Hijau, salah satu usaha di bidang konstruksi yang juga menempatkan istrinya sebagai komisaris, serta tahun 2022, yakni PT Arta Mega Ekadana atau PT ARME, di mana istrinya juga menempatkan posisi komisaris. Dalam kasus PT ARME sendiri, pihak Rafael ini merekrut seorang konsultan pajak untuk mewakili kliennya dalam mengurus pajak di Ditjen Pajak. Sementara dari keterangan saksi, yakni Ari Fadilah dari PT ARME sendiri, bahwa untuk seorang petugas atau PNS di Kementerian Keuangan yang masih aktif ini dilarang menjadi konsultan pajak, dan tentunya hal ini dilanggar oleh Rafael karena ia mendirikan perusahaan pajak tersebut atau perusahaan konsultan pajak tersebut pada saat masih aktif sebagai PNS. Sementara itu saksi juga menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara rinci apakah ada keterlibatan lebih lanjut dalam dugaan TPPU untuk istri dari Rafael dalam keterlibatannya di perusahaan tersebut. Eva. Iya, Liz, bagaimana dinamika sidang hingga saat ini pasca nota pembelaan atau nota keberatan eksepsi ditolak? Ya Eva, benar sekali bahwa eksepsi dari Rafael Aluntri Sambodo yang disampaikan pada pekan lalu memang sudah ditolak oleh Majelis Hakim. Nota tersebut atau eksepsi tersebut memang dinilai tidak berlandaskan hukum. Oleh karenanya sidang berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi perdana digelar pada hari ini. Awalnya jaksa penuntut umum mengundang 4 orang dari wajib pajak, namun hanya 2 diantaranya yang hadir. Sementara itu untuk persidangan sendiri ini dibagi dalam 2 tahap, yakni sebelumnya pada
Pertama, terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan juga dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Rafael pada tahun 2003 hingga 2010. Rafael diduga menerima gratifikasi 5,1 miliar dan penerimaan lainnya senilai 31,7 miliar rupiah. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan bahwa Rafael ini menerima 16,6 miliar rupiah dalam gratifikasi dan juga penerimaan lainnya yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pencucian uang mencapai 100 miliar rupiah. Dan untuk tahap pertama, 5,1 miliar tersebut adalah bagian dari gratifikasi senilai 16,6 miliar tersebut. Dan di tahap kedua, yakni TPPU dan gratifikasi pada tahun 2011 hingga tahun 2023. Untuk TPPU sendiri senilai lebih dari 52 miliar rupiah dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Demikian Eva, kembali ke Anda. Terima kasih Liz Pratiwi untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.